Hari ini aku mau berangkat ke kota Tianjin, sebuah kota yang nggak jauh dari Beijing, tetangga dengan Beijing. Jadi sebuah kawasan dengan bangunan bergaya arsitektur Italia. Wow. Yo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Rudy dari Beijing. Dan sekarang aku lagi berada di stasiun kereta yang ada di sebelah selatan kota Beijing atau Beijing South Railway Station. Hari ini aku mau berangkat ke kota Tianjin, sebuah kota yang nggak jauh dari Beijing, tetangga dengan Beijing. Jadi kita langsung aja, let's go. Rame banget guys hari ini, padat banget ya di stasiunnya ini. Jadi aku naik kereta cepat hari ini ke Tianjin, deket doang. Dari Beijing ke Tianjin sekitar 120-an kilometer. Dan kereta cepat 30 menit lah kurang lebih. Ya guys, ya sekarang pukul 14.37, kereta aku berangkat jam 14.58, masih ada 20 menit lagi. Biasanya pemeriksaan tiket tuh dimulai 10-20 menit sebelum keberangkatan. Dan pemeriksaan tiket biasa berhenti atau berakhir 5 menit sebelum keberangkatan kereta ya. Jadi kalian harus atur waktunya baik-baik kalau naik kereta cepat yang ada di sana sini. Jangan sampai telat. Soalnya biasanya untuk masuk aja tadi kayak butuh pemeriksaan keamanan, X-ray dan lain-lain lagi ya. Jadi harus atur waktunya baik-baik. Nah, untuk membeli tiket kereta di sana sini kan bisa pakai WeChat, dan ada satu aplikasi lainnya namanya Railway 12306. Dan aplikasi itu memiliki pengaturan bahasa, kan bisa setel ke bahasa Inggris, jadi cukup mudah untuk menggunakannya. Dan setelah berhasil membeli tiket secara online, kan juga nggak usah ambil tiketnya di loket. Kalian cukup tunjukkan paspor aja nanti pas pemeriksaan tiket untuk masuk ke dalam peron. Jadi cukup gampang sih ya. Dan sekarang aku mau ngantri buat masuk ke dalam peron. Ini udah rame banget, banyak banget yang ngantri. Panjang banget antriannya. Sekarang aku mau masuk ke gerbongnya. Nah, jadi hari ini aku naik kelas bisnis ya. Ini kelas bisnisnya, cuma beberapa tempat duduk di sini. Ini satu gerbong nih cuma 5 tempat duduk doang sih yang kelas bisnis. Kafe? Ya guys, jadi jalur kereta cepat Beijing Tianjin ini merupakan kereta cepat pertama yang beroperasi di Tiongkok. Dibuka pada tahun 2008 silam, jadi sudah 15 tahun. Dan total panjang dari jalur kereta cepat Beijing Tianjin ini sepanjang 166 km dengan total 7 stasiun ya. Dimulai dari Beijing South Railway Station sampai stasiun Pinhai yang ada di kota Tianjin sana. Tapi hari ini aku turunnya bukan di stasiun paling ujung, aku turunnya di pusat kota, di Tianjin West Station. Itu perjalanan sekitar 33 menit ya. Jadi jarak dari Beijing ke Tianjin West lebih kurang 130 km lah, dengan perjalanan 33 menit. Dan kereta kali ini nggak ada berhenti ya di stasiun lainnya. Jadi langsung dari Beijing langsung ke Tianjin gitu. Nah, ini agak sedikit mirip dengan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung yang panjangnya 142 km dengan total 4 stasiun ya. Kalau nggak salah perjalanan dari Jakarta ke Bandung dengan kereta cepat kurang lebih 40 menit ya kalau nggak salah. Dan sekarang belum beroperasi, direncanakan beroperasi bulan September berdasarkan riset yang aku lakukan ya. Dan untuk kereta cepat di sana sini sama juga nanti dengan kereta cepat yang beroperasi di Indonesia.
tempat duduknya dibagi menjadi 3 kelas. Pertama itu ada kelas 2, kemudian kelas 1 dan kelas bisnis. Dan harga tiketnya bervariasi juga. Nah, untuk harga tiket dari Beijing ke Tianjin untuk kelas 2 54,5 yuan atau sekitar Rp120.000. Kemudian untuk kelas 1 78 yuan atau sekitar Rp160.000. Nah, untuk kelas bisnis hari ini yang aku duduk, yang aku naiki ini harganya Rp174 yuan atau sekitar Rp360.000. Nah, berdasarkan informasi yang aku baca di sosial media ataupun berita di Indonesia, katanya sih tiket kereta cepat Jakarta-Bandung direncanakan harganya mulai dari Rp250.000 untuk kelas 2 ya. Memang lebih mahal dari Tiongkok sini, tapi aku mikirnya sih bisa dimaklumi karena memang produk impor ya. Pasti harganya bakal lebih mahal yang namanya impor, tapi dengan adanya kerjasama proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, tentunya nanti ada transfer teknologi, pelatihan sumber daya manusia, dan semoga suatu saat Indonesia bisa mandiri mengembangkan kereta cepat sehingga biaya operasional semuanya bisa ditekan ya, bisa menjadi lebih murah gitu. Nah, rata-rata penumpang harian dari jalur kereta cepat Beijing-Tianjin ini sekitar 73.000 penumpang setiap harinya. Jadi cukup banyak warga yang melakukan mobilisasi dari Beijing ke Tianjin setiap harinya. Nah, sebagai tambahan, sejak kereta cepat pertama Tiongkok mulai beroperasi pada tahun 2008, dalam waktu 15 tahun hingga 2023, total panjang dari kereta cepat Tiongkok itu sudah mencapai 42.000 km. Nah, sekarang lihat tempat duduk kelas bisnisnya seperti apa ya. Nah, ini tempat duduknya cukup nyaman dan di sini ada tempat untuk mengatur lampu. Jadi ini untuk mengatur lampu yang di atas sana. Kemudian ini untuk mengatur sandaran tempat duduk ya. Jadi tempat duduknya kayak kursi pesawat gitu, bisa sandaran. Dan bisa baringan total juga ya, lurus gitu. Dan tadi juga dikasih snack juga, snack box kayak gini. Ini ada dikasih tisu basah dan ada kopi juga. Nah, untuk tempat duduk kelas 2 seperti ini. Satu baris ini ada 5 tempat duduk ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk kelas bisnis. Ya guys, jadi sekarang aku udah sampai di Tianjin West Station dan aku mau ke hotel dulu ya. Sebenarnya dari stasiun ini kita bisa naik subway ke hotel, ada transportasi umum. Tapi hari ini aku pengen naik taksi aja, sekalian membawa kalian melihat suasana perkotaan di Tianjin sini. Nah, dari stasiun Tianjin West ke hotel yang akan aku nginap hari ini, jaraknya sekitar 8 km ya. Perjalanan 30 menit dengan mobil. Sebenarnya lebih dekat ke pusat kota itu stasiun Tianjin. Tianjin doang ya. Tapi aku kehabisan tiket hari ini. Mau nggak mau turunnya di Tianjin West, di sebelah barat kota Tianjin. Ya guys, ya sekarang aku sudah di atas taksi menuju hotel dan aku sekarang mau cerita sedikit mengenai kota Tianjin ini. Jadi kota Tianjin ini merupakan salah satu dari 4 munisipalitas atau kota yang memiliki status tingkat provinsi yang ada di Tiongkok sini. Dan 3 munisipalitas lainnya ada Beijing, Shanghai, dan Chongqing. Dan Tianjin merupakan salah satunya.
Tianjin ini sendiri memiliki luas sekitar 12.000 km persegi dengan total populasi sebanyak 14 juta jiwa ya. Dan Tianjin juga merupakan kota pelabuhan terbesar yang ada di utara Tiongkok yang merupakan gerbang utama untuk memasuki area Beijing dan provinsi Hebei juga. Nah, kota Tianjin ini sendiri sudah berusia lebih dari 600 tahun, dibangun pada tahun 1404 pada masa dinasti Ming, tepatnya pada masa kekuasaan Kaisar Yongle. Dan pada awalnya, pada saat itu, kota Tianjin ini dibangun sebagai basis atau pusat militer dari dinasti Ming. 你说的是什么？马来话是？说的是印尼语。印尼的啊，印尼对对对印尼语。对印尼有什么了解吗？你啊，对印尼有什么了解吗？没有，没有什么了解。现在来天津玩的人多吗？来天来玩的人挺多的。现在暑假还没结束哈，嗯，下周应该差不多了。对，暑假结尾末尾了。嗯。Nah, dalam perjalanan aku kali ini, selain akan membawa kalian mengunjungi beberapa tempat wisata yang ada di Tianjin sini, aku juga bakal mengunjungi sebuah universitas yang ada di sini. Aku sudah janjian dengan mahasiswa Indonesia yang ada di sini ya, di Tianjin sini. Jadi aku mau kampus tour juga kali ini. Tan入住。咱们是25号到26号是一晚上，对，一个晚上对应。的是一间大床房。对。Oke guys, jadi sekarang kita sudah di hotelnya. Ini udah dapat kartunya. Aku taruh barang dulu, habis itu kita lanjut jalan-jalan lagi. (705) Ups. Nah, ini kamarnya seperti ini. Ini Hotel Westin yang ada di kota Tianjin. Terus nih kamar mandinya seperti ini. Sekarang kita lihat pemandangannya ya dari Hotel Westin ini. Wow, lumayan bagus view-nya dari sini. Nah, kali ini aku nginep di Hotel Westin ini gratis. Aku punya poin Bonvoy Marriott. Dan kebetulan Hotel Westin ini merupakan salah satu hotel yang berada di bawah grup Marriott. Aku bisa tukerin poin, jadi kali ini nggak bayar ya. Tapi kalau kalian nggak punya poin, kan bisa nginep di sini. Harganya sekitar 750 renminbi atau 1,5 jutaan. Dan hotel ini lumayan bagus, soalnya lokasinya lumayan strategis, kemana-mana deket gitu. Dan sebenarnya pilihan hotel yang ada di Tianjin sini cukup banyak, harganya juga bervariasi. Tadi aku cek aplikasi yang ada di China sini, harganya mulai dari 200 renminbi atau sekitar 400.000 rupiah. Dan banyak sekali teman-teman yang tanyain ke aku, sering banget ya tanyain ke aku, kalau datang ke sana, ke kota ini enaknya tinggal di daerah mana, enaknya tinggal di hotel mana. Dan kembali lagi itu tergantung preferensi dan budget masing-masing, jadi agak susah ya. Mungkin standar orang tuh, setiap orang tuh berbeda-beda. Kalian bisa bikin riset dulu, mungkin cari di aplikasi traveling itu biasanya ada rekomendasi ya, pengennya tinggal di daerah mana, dekat ke lokasi wisata yang mana, seperti itu. Dan ada satu hal lagi, nggak semua hotel di sana sini menerima turis asing. Jadi biasanya kalian kalau booking hotel lewat aplikasi travel atau aplikasi hotel gitu, biasanya akan dituliskan apakah hotel ini bisa menerima turis asing apa enggak gitu. Jadi kalian harus lihat baik-baik, jangan sampai nanti udah booking, ternyata nggak bisa menerima turis asing. Tapi untuk hotel internasional yang punya cabang di berbagai negara, pasti nggak ada masalah, seperti hotel yang berada di grup Marriott kayak gitu. Oke, sekarang aku mau siap-siap, habis itu kita lanjut jalan-jalan lagi. Oke guys, jadi sekarang kita mau jalan-jalan. Ini aku mau naik sepeda ya, keliling di dekat sini.
Jadi ini ada sepeda berbagi atau bike sharing. Ini buat pakainya kita tinggal scan aja QR code. Pakai aplikasi Alipay juga sih ini. Nah, ini udah terbuka kuncinya. Sekarang kita bisa naik sepedanya. Sekarang sudah jam 5 lewat. Jam 5 sore. Cukup ramai di jalanan daerah ini. Ini jalur khusus pesepeda ya. Dan itu ada juga motor listrik itu melintasi jalur ini. Dan sekarang kita berada di daerah pusat kota Tianjin ya. Sekarang aku mau ke sebuah tempat wisata yang ada di Tianjin sini. Namanya Italian Street. Jadi sebuah kawasan yang penuh dengan bangunan bergaya Italia. Dan itu ada sejarahnya juga. Nanti kita ulas sama-sama di sana. Ini aku lagi di area kota lama harusnya. Enggak banyak gedung-gedung tinggi, kebanyakan pemukiman penduduk, bangunan tua. Oke guys ya, sekarang kita jalan-jalan santai di tepi sungai. Jadi kota Tianjin dilintasi oleh sebuah sungai bernama Sungai Haihe. Dan Sungai Haihe ini terhubung dengan Sungai Yangtze dan Sungai Kuning melalui kanal besar. Nah, kita mau nyebrang jembatan ya, mau ke seberang sana. Jadi sebuah kawasan dengan bangunan bergaya arsitektur Italia. Dan dulunya tempat ini sempat menjadi daerah kekuasaan kerajaan Italia pada tahun 1901 sampai 1947. Jadi kurang lebih 46 tahun sempat dikuasai oleh Italia. Wah, ramai banget di sini. Di sini kebanyakan restoran gitu. Restoran barat. Nah, di depan kita ini ada sebuah monumen yang merupakan pusat dari daerah ini, kawasan wisata Italy Style Town ini ya. Namanya Monumen Marco Polo. Nah, jadi asal-usul tempat ini dulunya sempat dikuasai oleh Italia karena sebuah perjanjian yang bernama Protokol Boxer yang ditandatangani oleh pemerintah dinasti Qing dengan aliansi 8 negara pada tahun 1901. Jadi aliansi 8 negara itu terdiri dari Austria-Hungaria, Prancis, Jerman, Inggris, Rusia, Jepang, Amerika Serikat yang pada saat itu menyerang atau menginvasi Beijing dan Tianjin untuk meredam sebuah pemberontakan yang disebut sebagai pemberontakan Boxer. Nah, pemberontakan Boxer ini sendiri merupakan pemberontakan yang dilakukan oleh kaum petani dan warga sipil di utara China sebagai bentuk ketidakpuasan mereka terhadap kekuatan barat yang semakin merajalela di China pada saat itu. Kemudian pemberontakan Boxer ini berhasil diredam oleh aliansi 8 negara. Dan pemerintah dinasti Qing pun dipaksa untuk menandatangani protokol Boxer atau dalam bahasa Mandarinnya disebut sebagai Xinchou Tiaoyue. Dan Italia pada saat itu memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta agar kawasan seluas 28 hektar ini dijadikan sebagai daerah kekuasaannya. Nah, protokol Boxer ini merupakan salah satu bentuk penghinaan terbesar terhadap Tiongkok pada saat itu oleh negara barat ya.
di mana pemerintah dinasti Qing dipaksa untuk menandatangani sebuah protokol yang sangat tidak adil. Selain restoran, ada juga berbagai toko pernak-pernik ya. Wah, ini lucu banget sih. Aneka pernak-pernik. Terus ini kayak gantungan kunci gitu. Nah, ini gantungan kunci dengan berbagai marga ya. Marga Chinese. Ini marga Liu. Ini ada marga Lin. Marga Huang. Jadi marga apa aja ada sih. Di sini ada yang jual makanan. Dan ini ada aneka kipas. 那就买这个25的，拿这个25的。这多少钱？这个20。20。啊。20 yuan。天津。这个也是20吗？这个25。25。ini 25 yuan， 50.000。买这个吧。这个。 Terus ini semua gantungan kunci juga. Kalau yang ini tanggal-tanggal gitu ya. Misalnya nih bulan 2 tanggal 19 Februari gitu. Kalian bisa beli sesuai dengan tanggal lahir atau tanggal-tanggal istimewa bagi kalian. Jadi ini aku iseng-iseng beli lotre ya. Kita lihat dapat apa enggak. Tadi aku nih beli lotrenya nih 20 yuan, sekitar 40.000 lebih. Kita gosok-gosok, coba lihat dapat apa enggak. Jadi nggak dapat apa-apa ya. Kalau dapat sih ada tulisan yang kayak gini, tulisan Zhong, atau tulisan kayak gini, Ying, artinya menang. Tapi ini nggak ada, gambarnya ini nggak ada. Nggak dapat apa-apa gitu. Tempat ini sebenarnya cukup bagus ya buat nongkrong, apalagi di malam hari. Banyak sekali kafe, bar gitu. Bisa sambil makan, sambil nyantai, dengerin musik. Nah, jadi nggak jauh dari Italian Street itu, di seberangnya ada sebuah pelabuhan di sini. Ada sebuah dermaga. Jadi kita bisa naik kapal dari sini ya, menyusuri Sungai Haihe yang ada di kota Tianjin. Nah, sekarang sudah jam 7 malam, jadi aku mau makan malam dulu. Nggak jauh dari tempat ini, dekat hotel aku. Jadi kita langsung aja, let's go. Nah, sekarang aku mau makan siomay khas Tianjin sini. Ini salah satu rumah makan siomay yang terkenal di sini. Nanti kita cobain sama-sama.
Oke guys, jadi ini pesanan aku udah datang, ada 2. Aku pesan siomay ini, siomay isi daging sapi dan wortel. Terus ini ada sup tulang sumsum ya, daging tulang sumsum. Jadi aku makan sendirian doang, nggak bisa pesan terlalu banyak. Ini porsinya gede banget juga. Nah sekarang kita langsung cobain ya. Ini aku mau cobain siomaynya dulu. Ini siomaynya gede banget. Ini agak berbeda dengan siomay di selatan Tiongkok ya. Ini siomay khas Tianjin. Biasanya di utara gini, bentuknya itu agak jelek gitu loh, dan agak gede. Kalau yang di Indonesia lebih mirip dengan siomay yang ada di selatan Tiongkok, seperti daerah Kanton sana ya, Guangdong sana. Ini kulitnya tipis ya, nggak tebal. Dagingnya isinya banyak sekali ini. Nah, selain daging sapi, dalamnya ada wortel juga. Dalamnya masih juicy banget ya. Tapi agak asin sih menurut aku. Nah, tadi aku ini minta suka sama minyak cabai. Wow. Dicocokin pakai sambalnya ini, pakai cuka sama cabenya ini lebih enak. Aku lapar banget, jadi kayaknya bakal habis nih semua. Terakhir, 8 biji habis semuanya. Ini sekarang kita makan supnya. Sup daging tulang sumsum. Ini non halal guys ya, ini daging babi. Ini dalamnya ada daging, terus ada tahu, ada soun. Terus ada lagi ini lobak, irisan lobak gitu. Ini aroma dari mericanya itu kuat banget ya. Kita cobain. Aku langsung pakai sendok ini aja udah. Makan sendirian soalnya kan. Supnya seger banget ya. Supnya rasanya natural, terus yang dominan tuh rasa dari ladanya. Terus ini dagingnya kan kayak. Nah ini dagingnya lumayan banyak, potongan dagingnya gede-gede pula. Ini kayak ada uratnya gitu juga kan. Panas banget. Sampai keringatan aku makannya. Ini potongan daging terakhir. Nah ini tinggal tahunya doang. Aku udah nggak sanggup lagi. Dagingnya sudah aku habisin semua. Oke, sekian dulu buat video hari ini. Hari pertama di Tianjin. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. See you di video berikutnya. Bye-bye.